ini anggota DPRD Kota Maluku yang malam ini beliau hadir bersama-sama dengan kita. Semoga hadirnya bisa menjadi rahmat bagi kita semua, khususnya untuk almarhumah Haja Limbong binti Zain. Saya hormati sahabat-sahabat dari kepolisian serta hadir bersama dengan kita para jamaah Masjid Agung Pasar dan juga tiga bapak di Makola di sini. Selesai saja kita berpisah, tetapi kita punya tujuan sama, hanya posisinya beda. Satu berceramah, satu jemaah. Karena tidak bisa berceramah kalau tidak ada jalan. Tapi sama-sama kita tidak ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hormati para pejabat yang sempat hadir, yang saya tidak bisa sebut satu persatu apa jabatan, dan kemudian kita Al-Mukarram dan Pak Imam. Ini ada dua imam yang hari ini imam kita di pas masjid, belakangnya Toyota yang ada rumah sakit Mega Buana. Jadi lihat sana. Kalau ini bisa kopong, tidak asing lagi, masih Allah. Mudah-mudahan mau ada sana imam lagi satu. Sini kita imam. Sini depan. Tapi ini asisten kepemimpinan. Karena senior dia. Kalau ini beliau adik saya, masih dua adik tingkat saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang mudah-mudahan tahfiz ya, bukan? Ya, jamaah masjid. Orang-orang tua saya sempat hadir. Wabil khusus Ibu Hajar sekaligus ahlul bait, keluarga yang ditinggal dari almarhumah. Anak beliau ada 5 ya, masih hidup semuanya. 5 orang anak almarhumah masih hidup semua. Ada meninggal 2, berarti tinggal 3. Yang mana semua kita? Oh 2. Itu yang almarhumah hari itu tidak hari suami ini istri kan kalau tidak ada Jakarta itu disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafal laili wan nahari ayatin lil albab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ذلك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم صدقة فله Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita untuk senantiasa bertasyahkur sekaligus kita bertafakur. Puji marahnya bila Allah Ta'ala. Dan kita masih
itu dalam bentuk umur, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih hidup. Apalagi sekarang ini frekuensi kematian ini cukup tinggi. Kita di Palopo bisa dalam satu hari 7 sampai 10. Kami di kecamatan itu biasa pelepasan jenazah 3 sampai 4. Jaraknya cuma jalan raya saya di sini. Saya tadi jalan dari Palopo ke Padang Sapah tadi sore. Saya sama sore di Padang Sapah, lalu tinggal di sini. Sini ini ternyata ada beberapa tempat kematian. Sehingga syukur ketika kita ini masih hidup. Walaupun kematian ini jangan terlalu kita terobsesi dengan persoalan COVID, karena mati juga bukan penyebabnya semuanya adalah karena COVID. Kematian itu macam-macam sebabnya. Wa'adadatil asbab wal mawtu'. Penyebab kematian macam-macam, tapi tujuannya satu. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena bahkan biasa sholat supaya selesaikan sholatnya salam dipanggil. Bahkan ada sementara ruku dipanggil, ada sujud ya sudah dilakukan. Ada yang mati karena melahirkan, ini bagi wanita biasanya. Ada juga mati biasa pas dibikin kasih itu anak. Ya pernah terjadi. Tapi belum pernah saya ada kalau hanya di Pulau Jawa pernah. Kepala desa, saya baca di berita, ternyata dia seluruh kepala desa diundang untuk rapat. Ada desa itu udah kampung, setelah rapat, ternyata dia masuk di hotel bersama dengan selingkuhannya. Allah. Pas di atas puncak Latimojong mati. Ya. Paham ke Latimojong? Kalau tidak jelas, pernah saya sudah jelas nih. Ya, syukur kalau istri kita, tapi kalau istri orang itu kan berarti kita melakukan maksiat. Itulah sebabnya meninggal itu, mati itu juga ada dua gaya kita. Cuma dua saja gaya kita kalau meninggal. Ada yang namanya husnul khotimah, ada namanya su'ul khotimah. Husnul khotimah mati dalam keadaan mulia, ya, mati dalam keadaan iman. Sempat ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akhir kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Bang siap mengakhiri hidupnya dengan qalam ucapan kalimat la ilaha illallah, maka tempatnya surga. Tapi yang kedua namanya su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak iman, sementara melakukan maksiat yang dipanggil oleh Allah. Ya, makanya kita berdoa saja Pak sekalian. Kalau mari kasih suatu saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan untuk sampai kepada puncak husnul khotimah ini yang mahal. Ya, tidak semua orang bisa sampai ke husnul khotimah. Siapa yang sampai di situ hanyalah orang-orang yang setiap harinya basah bibir dan lidah dengan kalimat la ilaha illallah. Di mana itu? Sholat 5. Yang lalai dalam sholat ini Pak, jangan bermimpi. Ya, kita akan diingatkan memori oleh Allah. Memori kita akan mengingat yang namanya kalimat la ilaha illallah. Yang banyak ucapkan kalimat itu hanya orang yang melaksanakan. Maka kata Nabi, siapa yang hendak pada saat dia meninggal dunia, maka dua saja. Satu, siapa yang selalu diingat-ingat kemuliaan dan kebaikan Allah, maka itu selalu akan diingatkan oleh Allah pada saat sakaratul maut. Tapi pada saat kita dalam hidup ini, kita jarang mengucapkan kalimat itu. Allah tidak pernah ada di hati, tidak pernah ada di logika kita, maka itu jelasnya dia pasti akan melupakan Allah. Apa yang diingat, apa yang selalu membesarkan dalam hidup. Ketika kita baru bangun subuh, orang yang selalu dekat dengan Allah pasti yang diingat. Bangun, langsung ambil air wudhu, lari ke masjid. Yang masih bisa, masih mampu datang ke masjid. Yang tidak mampu lagi, laksanakan sholat di rumah. Pada saat itu, selesai wudhu, hamparkan sajadah, takbirat ihram. Allah besarkan Allah pada saat subuh hari.
Tapi ada seseorang waktu subuh bangun dari tidurnya, bukan langsung Allah yang diingat. Yang diingat adalah dunia. Yang diingat makhluk. Uang itu juga makhluk. Yang diingat itu. Kenapa? Karena yang dalam mengenai duit. Itu muka atau mata duit. Ya, walaupun sebenarnya tidak bisa kita hidup Pak tanpa uang. Ya. Tetapi dahulukanlah kepentingan Allah, lalu kepentingan kita. Kalau sudah iman sudah tertanam di hati, tidak usah takut, tidak usah ragu dengan persoalan duit. Ya, karena duit itu adalah bahagian daripada rezeki. Rezeki tidak selamanya uang. Ya, keluarga juga yang punya istri itu sudah menjadi rezeki. Ya, makanya bapak-bapak yang sudah punya istri, lalu yang sudah tidak ada istrinya, tahu ini. Saya selalu bilang begitu Pak. Kalau kita sudah tinggalkan pasangan kita, ini masalahnya anaknya tidak mau. Yang kami bapak tua begitu, bukan persoalan tua. Cocok itu. Cocok. Bukan persoalan. Orang tua menikah itu bukan persoalan tempat tidur. Malah kita anak durhaka kalau kita larang dia menikah. Kenapa? Harusnya kita full waktu untuk ngurus dia. Dan terbatas waktunya untuk kita ngurus. Tapi ketika sudah menikah, tentu fokus istrinya ngurus dia. Jadi durhaka anak kalau larang dia. Lalu kemudian tidak ada satupun nas menjelaskan bahwa orang tua kalau mau menikah izin dan hormat dulu sama anaknya. Tidak ada istilah perwalian dari orang tua, dari anak. Tidak ada. Yang ada adalah anak ketika menikah minta izin sama orang tua. Ini anak. Anda pernah jadi khusus nih Pak? Janda dengan duda. Ratu juga terus menikah. Aku apa masalah tak? Aku ala kagak. Aku apa masalahnya? Aku tak nemu itu anakku. Ini yang laki-laki. Yang perempuan, kenapa apa masalah tak? Orang tua aku datang, pulang di kampung. Kenapa? Anda mau jadi wali. Jadi itu kami datang kita mengadu. Ada ke jalan keluar. Ya dihubungi keluarganya. Memang begitu, saya bilang kalau begitu sini begitu. Perempuan jadi wali hakim. Karena tidak ada saudara yang mau. Tapi saya tanya dulu, macam itu mau mikir apa? Kenapa mas saya bukan di kawacinan? Mas saya bukan duda sudah janda teh. Ya, setelah menikah, alhamdulillah. Mak SMS, alhamdulillah Ustaz, aman perapatan. Berarti enak juga ibadahnya kepada Allah, tenang dia ibadah. Dia mencari nafkah untuk apa? Untuk istri. Kalau ada yang lainnya, untuk anak, ya, untuk ampuh. Kenapa? Keluarganya semua anaknya sudah menikah semua. Ya sudah. Ya, tinggal ini. Oleh karena itu maka nikah juga itu adalah bagian dari ibadah. Dan anak semua yang menikah itu. Karena sunnah Nabi, nikah sunnati, wa madara dengan sunnati falaismi. Nikah itu adalah sunnahku, hukumku, caraku. Barang saya tidak mengikuti sunnahku, falaismi ini bukan dari Allah. Ya, jadi yang kalau perempuan, anak tak, kalau ada yang datang lamar ini, terima. Jangan terlalu banyak anaknya. Ya, jadi sekarang banyak anak kita tinggal karena orang panen. Kenapa tinggal? Tidak cukup, orang panen. Siapa kasih uang panen? Orang tuanya. Aku cocok nih. Situ nih, tapi calon orang tua yang matre. Pada orang tua dulu, orang-orang tua dulu menikah, nah hampir tidak ada uang mahal. Nanti ada uang panen yang ada cuma mahal. Itu mahalnya bukan dalam bentuk uang. Di kampung itu kan rata-rata kita nyata baru. Ya kalau kusang batang, tidak ada tanda-tanda berumur. Menikah, selesai menikah, lahirkan anak. Setelah itu suatu saat kita datang ke rumahnya, ternyata sudah berjejer foto-foto wisuda anak dan mantunya, bahkan cucunya sudah ada S2. Kenapa? Hanya tawaran. Ini sekarang ratus-ratus juta di sini. Satu bulan berikutnya ada yang di pengadilan. Allah. Ada di pengadilan. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan anak-anak turunan kita
yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk anak-anak beliau, ya, anak cucunya mudahan mendapatkan kemudian di akhirat insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua, malam ini kita kembali bertafakkur bahwa sebenarnya mati itu pasti. Kullu nafsin saikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka mati ini pasti kita akan ikut semua. Kebetulan di tempat tuan dulu, yakinlah bahwa anak-anak pasti akan ikut. Tetangga-tetangga ikut, saudara-saudara ikut. Ibu minta DPR katanya lama bergaul sekitar ini. Ini orang tua sudah meninggal, usianya cukup 80 tahun. Pasti berapa tahun? 80 berapa? Berapa umurnya? Pastinya berapa? 80. Kira-kira tahun berapa? Berarti ya 80-an lah. Ya, 80-an. Karena orang tua juga dulu kan tidak ada yang pasti. Cuma diperkirakan dulu. Oh, pirah. Oh, tak pernah nikah. Oh, berarti tahun sekian. Belum merdeka. Oh, sudah tahun sekian. Karena dulu tidak ada akte kelahiran. Nah, beda sekarang lahir anak di rumah sakit langsung bisa keterangan lahir. Bagus sekalian, mati pasti hanya persoalan waktu. Ini kan orang tua kita di sini. Jadi nanti akan menyusul ini cerita-cerita ini lagi. Basam mana mata? Jadi pada saat saya kan di belakang baru kita siapa? Ada 40 dari belakang. Sudah cukup. Berarti kita siapkan. Nah sekarang ini yang hadir ini jadikan iktibar. Kamu bisa sudah ini kita. Siapa itu kita? Tetangga. Dia itu kami bela-belaan untuk itu. Karena di sana juga ada orang mati. Ya termasuk kami dari Lampung, ada juga orang mati di sana. Kalau di jalan Cakal, ya Pak Haji Amir itu, di mana dia? Penjalannya. Itu ternyata beliau meninggal pada saat dia dari Sabitete menuju ke kota. Di mobilnya Pak, oleh saya salah itu, keterangannya dia meninggal di mobil itu. Padahal rencana setelah cek rumput lautnya ke gudang rumput laut di Sabitete itu jalanlah dia rencana mau sholat Jumat hari itu, Jumat di Yosudarso Masjid Nurul Final. Ternyata antara itu dia meninggal di rumah. Saya bilang sempat dibawa ke rumah sakit, ya tidak langsung di rumah karena kita sedang meninggal. Ini yang saya sampaikan kepada kita bahwa ini mati benar-benar masya Allah. Kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Jangankan besok, jam, menit, detik berikutnya kita tidak ada jaminan. Apalagi yang pinggir-pinggir jalan ke sana, kita tidak tahu apakah bisa dikunci ceramah yang sampai selesai atau tidak. Kenapa? Karena pinggir jalan itu berpotensi. Sama dari DPO juga jual. Itu potensi. Ya bukan berarti kita di sini tidak. Ya siapa tahu kan lagi jantungan juga. Apabila lah nanti tetap vaksin. Atau apa saya tidak ada juga jaminan bisa selesaikan Pak. Kenapa? Banyak penceramah sementara bicara meninggal. Ini di Makassar yang dosen. Ya. Dia sementara beri kultum karena waktu Ramadan beri kultum. Waktu kultum duhur, ternyata belum selesai kultumnya dia sudah meninggal di atas limbah. Nah, karena itu tidak ada yang lepas dari kematian. Ya, tinggal kita ini masalahnya adalah apa yang kita siapkan sekarang. Apa yang kita siapkan sekarang. Yang jelasnya konsepnya dalam Islam dunia silahkan, tapi jangan lupa akhirat. Ikman dijinya kata isi abadah. Wakman di akhirat katamu sudah kejar itu duniamu, persiapkan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tetapi ingat, persiapkan akhiratmu seolah-olah besok engkau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ini Pak Haji sampai kali di sana. Menurut berita katanya dia masuk kamar mandi dia jatuh. Ini dari gini juga di kampus. Nah setiap hari kita masuk kamar mandi. Ya, berarti kita juga berpotensi untuk menyebab itu.
Yang saya mau katakan begini, persiapan apa yang kita siapkan sekarang? Masalahnya di situ. Bukan sekedar hadiri orang takziah, hadiri orang meninggal, ada jenazah di depan rumah itu, lalu kemudian kita jadikan hanya sebagai tontonan saja, hanya kebiasaan kampung. Yang kita mati hadir lagi, bukan persoalannya di situ. Persoalannya adalah apakah kematian itu bisa dijadikan sebagai pelajaran atau tidak. Bahwa ketika kita pandang jenazah itu, kita sudah bayangkan, ya Allah, hari ini aku pandang jenazah ini, aku yakin dan hakul yakin ya Allah, suatu saat pasti jenazahku akan dipandang oleh saudara-saudara. Pada saat kita memandikan jenazah, yang mandikan jenazah, anaknya laki-laki semua, berarti mantunya mungkin, atau saudaranya, atau mandikan jenazah manusia, cucunya, perempuan. Pada saat kita mandikan jenazah, kita hadirkan kebesaran Allah. Ya Allah, hari ini aku mandikan jenazah kakekku, nenekku ini ya Allah. Hari ini aku mandikan jenazah saudaraku. Hari ini aku mandikan jenazah orang tuaku. Maka saya sudah yakin ya Allah, suatu saat pasti jenazahku akan dimandikan oleh saudara. Sesudah itu dikafani. Pada saat kita kafani, pada saat kita saksikan orang dikafani, yakinkan dalam hati, ya Allah, hari ini aku memang memandang ini jenazah dalam keadaan dikafani. Suatu saat aku sudah yakin jenazah akan dikafani seperti ini. Begitu juga pada saat disolati, bukan sekedar kita ikut dalam belakang untuk sholat jenazah, tapi jadikan sebagai pelajaran dan dakwah. Ya Allah, hari ini aku memandang dan sekaligus ikut sholat jenazah. Tapi saya sudah yakin suatu saat pasti jenazahku akan dilaksanakan oleh karena itu maka kematian ini harus menjadi nasihat, dahsyat buat kita bahwa bukan sekadar kita hadir dalam acara takziah begini, setelah itu kita duduk, dengar, diam, lalu kemudian kita pulang. Tapi bagaimana kita mensuggesti buat kita apa persiapan kita? Persiapan yang kita siapkan adalah ibadah. Walaupun ibadah ini jangan kita anggap ibadah itu cuma satu, ibadah sholat, tapi ibadah ini pengertiannya luas. Seluruh apa yang kita lakukan niat karena Allah dan diridhoi oleh Allah, maka semua itu adalah ibadah kepada Allah. Hadir dalam takziah ibadah, ditimpa musibah juga ibadah. Pada saat kita hadir dalam takziah memberikan penghiburan kepada saudara kita, maka berarti kita dapat pahala sama dengan pahala keluarga yang ditinggalkan. Maka kalau barang siapa memberikan takziah kepada saudaranya dan ditimpa musibah, maka dia juga mendapatkan pahala sama dengan pahala pemberikan. Keluarga yang ditinggalkan juga dapat pahala. Apa pahalanya? Alhamdulillah ta'ala. Bahasanya belum iman, ma'al abdul mu'min indi jazaa'un itaqabattu sufiya min ahli dunya thumma ihtasabatu fil jannah. Tidak ada balasan bagi hamba yang mukmin yang apabila aku mengambil orang yang cintanya di dunia, thumma ihtasabatu, itu hatinya ridha, ikhlas, berserah diri kepada fil jannah, kecuali surga sudah disiapkan. Ketika musibah sabar, insyaallah. Bagaimana caranya sabar? Ucapkan kalimat penyerahan diri, istirja namanya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap ada perasaan sedih karena ditimpa oleh musibah ini, maka kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah, kepunyaannya Allah, maka pasti akan kembali kepada Allah. Begitu juga Bapak ditimpa musibah, ya, karena jabatan itu bisa menjadi nikmat dan bisa juga menjadi musibah. Ya, ketika suatu saat turun kita dari jabatan, maka tergesa-gesa, gelisah. Ya, kenapa? Karena jabatan itu juga milik Allah. Kalau Allah mau dititip, kalau sudah tidak mau dicabut. Jelas ayatnya selalu saya punya ayat dalam surah Al-Imran ayat 76. Pak Ustaz nanti di surah Al-Imran ayat 76. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulk, ya Allah, Engkau yang memiliki kekuasaan. Engkau lah yang memberi kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang cabut kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau yang muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu ya Allah segala kebajikan itu, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu maka semuanya harus jadi nilai ibadah.
Anggota DPR harus jadi imam. Ya, wakil rakyat, wakil kami semua. Jangan lihat dapilnya. Itu dapil mana? Wilayah. Oh, di sana. Tapi Ibu Aceh jangan bilang bukan rakyat pun sini, karena di sana juga pilih kan. Kalau sudah yang anggota DPR itu kan berarti sudah termasuk semua. Ya, jadi kalau misalnya ada program, ada anggaran mau dibahas di sana, jangan juga bilang orang selatan di saya bisa bikin. Wah utara ini tidak perlu. Ya, tapi kalau di kita ada masjid di belakang sedang dibangun. Ya, yang dibilang bukan dapilku. Allah. Macam ini. Apalagi ada masjidnya kesialan di Komandang ini. Sementara dia perbaiki ini lagi diratakan lagi di sini masjid. Dakwah sehingga jamaahnya harus pindah ke bawah dulu sementara. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa semakin baik. Nah, ibadah. Saya sudah sampaikan tadi, menikah juga ibadah, di pemerintahan juga ibadah, mencari nafkah juga ibadah. Ada rezeki kita peroleh Bapak. Banting tulang peras keringat kita, bawa ke rumah, hidupi istri dan anak kita, maka dalam pandangan Allah adalah sedekah suami kepada istri dan anak. Kalau dia sedekah ibadah, kalau ibadah pahala surga dijanjikan Allah. Demikian juga istri yang sudah memasak, rezeki kita bawa, dibelikan beras, masak satu biji nasi yang disiapkan oleh istri kita, maka satu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu. Sehingga tidak ada yang lepas. Bahkan senyum-senyum kita saja Bapak kepada saudara kita itu adalah ibadah. Karena ini menjadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Walaupun kita pakai masker, saya tahu Pak Sam tadi ini, makanya beliau ini gayanya pakai masker kan dan lentur dia. Pakai masker kan ditutup di atas. Dia karena dia kode-kode kata dia mau mati kurasa kalau pakai masker. Karena ini aturan protokol. Ya, apalagi polisi sampingnya. Ya, boleh buat. Ya, kita tahu protokol. Kalau pakai dikasihnya terjadi apa-apa ya sudah bersalah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan juga masker yang menyebabkan kita mati, tapi yang menyebabkan kita mati adalah Allah. Tetapi asbabnya bisa. Bahkan ada di masyarakat ada tentara yang sementara olahraga ternyata meninggal dunia karena pakai bus. Ya, makanya Bapak kalau sesak lagi tentara sedikit dulu sudah bisa nenek lagi kan. Jadi juga bilang aja nih masker. Nah, musyrik Pak. Begitu gara-gara yang masker mati. Berarti musyrik. Berarti kita bilang yang mati ke manusia masker. Yang mati ke manusia itu Allah, tapi asbabnya pasti ada. Ini saya jelaskan tadi, ada mati karena kecelakaan, ada mati karena macam-macam. Almarhumah mati karena sakit. Nah, bagus kalau sakit baru mati. Apa bagusnya? 3 kemuliaannya orang sakit. 1, seluruh dosanya diampuni Allah. Asalkan